Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan semangat untuk belajar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 2 Sekolah Dasar, tema 6. Merawat hewan dan tumbuhan. Pada subtema 1, kita akan belajar bagaimana caranya menulis huruf tegak bersambung. Tulisan tegak bersambung yang benar tidak sekedar rapi dan indah, tetapi juga harus mudah dibaca. Menulis huruf tegak bersambung membutuhkan ketelitian dan latihan rutin. Sebelum belajar menulis, kamu harus mengenal garis-garis dalam menulis halus. Perhatikan garis-garis berikut ini. Yang paling atas adalah baris 1, kemudian dilanjutkan ke bawah baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6. Dan pada baris inilah kalian bisa memulai menulis huruf tegak bersambung. Setelah kalian memahami garis-garis untuk menulis halus, sekarang kita belajar jenis-jenis huruf. Ada huruf berjambul. Huruf berjambul terbagi menjadi huruf berjambul penuh seperti huruf B, H, K, dan L. Dan juga ada huruf berjambul setengah seperti huruf D dan T. Kemudian ada huruf berekor. Huruf berekor terbagi menjadi huruf berekor penuh seperti huruf G, J, dan Y. Kemudian ada huruf berekor setengah. Contohnya seperti huruf P dan Q. Selanjutnya kita mengenal huruf tanpa jambul dan ekor, seperti huruf A, C, E, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, dan Z. Dan ada juga jenis huruf dengan jambul dan ekor. Contohnya adalah huruf F. Seperti ini ya anak-anak. Setelah kalian tahu bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung dengan memperhatikan garis-garis dalam menulis halus dan juga jenis-jenis huruf, kalian bisa mencoba berlatih menulis huruf tegak bersambung seperti teks berikut ini ya. Selamat mencoba, tetap semangat. Pada subtema 2 ini, kita akan belajar penulisan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. Contoh, Ratna memiliki seekor kucing. Huruf R ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang, nama hari, dan nama bulan. Contoh, setiap hari Minggu, Anton memandikan anjingnya.
Huruf kapital dipakai untuk judul karangan, kecuali kata di, ke, dari, dan, yang, untuk, yang tidak terletak di awal. Contoh, senja di Pantai Kuta. Pada subtema 3, kita akan belajar aturan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, Ratna menyiram tanaman setiap hari. Perlu diketahui, tanda titik tidak dipakai pada akhir kalimat yang unsur akhirnya sudah bertanda titik. Contoh, buku itu disusun oleh Cindy Yuwono, SPD. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contoh, pukul 3:30. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contoh, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, ibu membeli wortel seberat 3.000 gram. Tanda titik dipakai di belakang singkatan nama gelar, jabatan, dan sapaan. Contoh, Drs. Hermansyah. Sebagai catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Catatan kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Contoh, layar terkembang. Pada judul tidak terdapat tanda titik. Catatan ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang nama dan alamat penerima surat, nama dan alamat pengirim surat, dan di belakang tanggal surat. Kalian perhatikan contoh berikut ini. Pada subtema 4, kita akan belajar tentang kalimat tanya. Apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu atau seseorang. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Contoh, apa yang harus dilakukan agar tanaman tidak layu? Kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Ada beberapa kata tanya yang harus kamu ketahui. Kata tanya tersebut adalah sebagai berikut. 1. Apa? Digunakan untuk menanyakan hal, peristiwa, dan kejadian. Contoh, apa yang harus dilakukan agar pohon berbuah lebat? 2. Siapa? Digunakan untuk menanyakan orang. Contoh, siapa yang harus merawat tanaman di sekolah?
3. Di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana sebaiknya pot bunga diletakkan? 4. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan waktu yang tepat untuk menyiram tanaman? 5. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan. Contoh, mengapa tanaman harus diberi pupuk? 6. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan. Contoh, bagaimana cara untuk mencangkok tanaman? Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.